Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah memahami makna hidup sederhana. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan setelah mempelajari ini dapat menunjukkan contoh hidup sederhana. Oke anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baiklah anak-anak semuanya, kita mulai pembelajaran kita dengan membahas pengertian dari hidup sederhana. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah hidup di antara tidak berlebihan atau hidup di antara berlebihan dan kikir, atau dengan kata lain, orang yang hidup sederhana itu berada di tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan juga kikir. Berlebihan itu artinya tidak wajar, aneh-aneh, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak perlu dibeli. Sedangkan kikir artinya adalah pelit. Oleh karena itu, yang namanya orang hidup sederhana, orang tersebut hidup di antara berlebihan dan kikir, berada di tengah-tengahnya. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya dia tidak berlebihan tetapi juga tidak kikir, dan dia berada di antara kedua-duanya. Jadi sekali lagi, hidup sederhana itu dia sebenarnya mampu tapi tidak mau berlebihan, tapi juga tidak pelit, berada di tengah-tengahnya. Sebagai contoh, membeli bakso, makan bakso, dia cukup makan satu mangkok bakso saja. Dia tidak berlebih-lebihan makan 2, 3 sampai 4 piring atau mangkok bakso. Tapi jika dia tidak pelit, belinya hanya 1/4 mangkok saja, tidak. Oleh karena itu, inilah yang disebut dengan hidup sederhana. Hidup sederhana ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau. Walaupun beliau itu pemimpin yang sangat disegani pada waktu itu, pemimpin yang sangat kuat, beliau tetap mengamalkan perilaku hidup sederhana. Ya, selanjutnya, apa manfaat dari perilaku hidup sederhana itu? Keuntungannya apa? Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, orang yang hidupnya sederhana berarti dia sudah mampu melawan godaan setan, alias dia sudah menang dalam pertarungan melawan setan atau hawa nafsu, sehingga dia berperilaku hidupnya tidak boros. Kemudian yang ketiga, orang yang sederhana biasanya rendah hati, sehingga dia akan disukai oleh banyak orang. Orang yang rendah hati itu pasti akan disenangi banyak orang. Orang-orang akan menganggap orang itu mampu tapi tidak sombong, orang itu tidak pelit, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, hidupnya tidak akan resah dan gelisah, tidak akan diselimuti pikiran yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang kelima, orang yang sederhana tidak akan pernah mengambil harta milik orang lain hanya untuk menuruti hawa nafsunya. Jadi ada 5 ya anak-anak semuanya keuntungan hidup sederhana. Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala. Yang kedua, menang melawan godaan setan. Yang ketiga, disenangi banyak orang karena rendah hati. Yang keempat, tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Dan yang kelima, tidak akan pernah mengambil harta milik orang lain. Lalu anak-anak, kenapa kok kita ini sangat diperintahkan untuk menjauhi sifat boros yang menjadi lawan dari perilaku hidup sederhana? Karena menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-27, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mau menjadi temannya setan?
saudaranya setan? Tidak mau kan? Ya, oleh karena itu anak-anak semuanya jangan perilaku atau memiliki perilaku boros yang menjadi lawan hidup sederhana. Anak-anak harus berperilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun anak-anak berada. Demikian anak-anak penjelasan Bapak tentang perilaku hidup sederhana. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami apa yang Bapak jelaskan tadi dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anak akan Bapak berikan penugasan yang nantinya sudah akan Bapak bagikan di Google Classroom ya. Linknya sudah Bapak bagikan di sana, nanti dikerjakan dengan baik, kemudian hasilnya jangan lupa dikirim juga lewat link tersebut. Nanti sudah selesai apa yang anak-anak kerjakan. Oke anak-anak semuanya, kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan pagi atau siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.